Pagi itu, suasana penuh semangat menyertai langkah kami. Kelompok 2 ketika bersiap menuju lokasi studi lapangan. Dari penginapan, kami bersama-sama melakukan briefing singkat, menyamakan persepsi, serta membagi tugas agar kegiatan berjalan lancar. Setiap anggota membawa perlengkapan yang sudah dipersiapkan sejak malam sebelumnya, mulai dari dokumen, instrumen analisis, hingga peralatan presentasi. Perjalanan menuju Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara. Hai Bapak, sukses ya Pak. Kami tempuh dengan penuh antusias. Di sepanjang jalan, kami tidak hanya saling berdiskusi tentang rencana kegiatan, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan semangat kolaborasi. Inilah awal dari sebuah pembelajaran nyata di lapangan, yang akan membawa kami menemukan data, fakta, sekaligus pengalaman berharga dalam merumuskan rekomendasi. Lokasi stula kali ini adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara. Kami memilih isu strategis, hilirisasi, produk pertanian dan UMKM, khususnya pengolahan minyak kelapa murni atau virgin coconut oil. Selama ini, kelapa lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai tambahnya masih rendah. Dengan studi lapangan, kami mencoba merumuskan solusi yang implementatif, kontekstual, dan realistis, agar hilirisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Perjalanan dimulai dari penggalian data lapangan. Kami berdiskusi langsung dengan pimpinan OPD melalui Zoom. Sekretaris Dinas, kelompok kami melakukan analisis dengan berbagai instrumen, mulai dari APKL, USG, hingga fishbone diagram. Proses diskusi kelompok berlangsung dinamis, penuh perdebatan sehat, tetapi semua bermuara pada satu tujuan: menghadirkan rekomendasi yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga bisa diterapkan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat. Hasil dari proses tersebut, kami merumuskan sejumlah rekomendasi kunci, fasilitasi akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM, peningkatan literasi digital melalui pelatihan terpadu, integrasi produk UMKM ke dalam paket wisata lokal, penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk, penguatan branding berbasis identitas daerah. Semua rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan kapasitas, kebutuhan nyata, dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Dari studi lapangan, kami belajar bahwa keberhasilan sebuah program bukan hanya ditentukan oleh gagasan, tetapi juga kepemimpinan kinerja. Pemimpin harus mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor, menyatukan OPD, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Pelajaran penting bagi kami adalah rekomendasi harus berbasis data, realistis untuk dijalankan, dan mendapat dukungan penuh dari stakeholder. Inilah arti pembelajaran nyata di lapangan. Perjalanan stula kelompok kedua memberi kami pengalaman berharga. Kami bukan hanya belajar menyusun analisis dan rekomendasi, tetapi juga belajar tentang kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Semoga hasil yang kami rumuskan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Utara, para narasumber, fasilitator, dan rekan-rekan seperjuangan. Tetapi juga belajar tentang kepemimpinan, kerjasama, dan komunikasi. Semoga hasil yang kami rumuskan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung, khususnya pemerintah Kabupaten Lombok Utara, para narasumber, fasilitator, dan rekan-rekan seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin SKM, Sekdis Diskoperindak KLU. Kesan-kesan saya terhadap teman-teman yang melaksanakan studi lapangan terkait dengan Diklat PIM 3 sangat baik bagi kami, karena mudah-mudahan nanti beliau ini
beliau-beliau ini menjadi pejabat struktural di daerahnya masing-masing, nanti akan bisa mempromosikan KLU ini, terutama terkait dengan sentra produksi kelapa yang ada di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mewakili Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan menyampaikan terima kasih kepada teman-teman PIM 3, yang sudah berkunjung studi lapangan ke Diskoperindak ini. Harapan kami mudah-mudahan hal-hal yang sudah dibahas baik pada saat pemaparan maupun barusan di sentra kelapa, tindak lanjutnya itu harapan kami adalah bisa membantu kami untuk memberikan solusi-solusi terbaik lah untuk program kegiatan yang sekiranya selama ini cukup menjadi hambatan maupun kendala bagi kami di dalam melaksanakan program-program tersebut. Jadi mudah-mudahanlah rekom yang dihasilkan nanti itu akan kami aplikasikan di dinas kami untuk perjalanan daripada program kegiatan yang sudah kami rencanakan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan solusi-solusi atau rekom yang dihasilkan nanti itu cukup membuat kami menjadi acuan bagi kami nanti ke depannya untuk menjalankan program kegiatan yang ada ini secara lebih progresif lagi untuk khususnya untuk UMKM yang ada di Kabupaten Lombok Utara ini dan hal-hal yang lainnya yang terkait dengan sesuai dengan nama dinas kami, Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan. Terima kasih kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 PK Angkatan 14. Sukses! Pembelajaran kami lanjutkan. Dari perjalanan studi lapangan di Kabupaten Lombok Utara, kami kembali ke Hotel Marumata Senggigi. Di sebuah ruangan yang sejuk oleh dinginnya AC, namun hangat oleh tawa dan kebersamaan, laporan setula kami rampungkan bersama. Ada keseriusan menulis, ada gelak tawa yang pecah, bahkan ada alunan karaokean di sela-sela penat. Bersama orang-orang hebat, semuanya menjadi cerita indah yang tak akan pernah terlupakan. Inilah kebersamaan kelompok 2 setula, kebersamaan yang terjalin bukan hanya karena tugas, tetapi karena rasa saling mendukung, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Setiap momen bersama menjadi energi baru yang membuat perjalanan ini penuh makna. Maka ditentukan membahas 1-2 dari kelompok masing-masing, maka laporan itu akan di-share kepada pembahas 1 dan pembahas 2. Semangat Mas Bro. Ucit, langsung membangun. kata-kata hari ini? Aduh pusing. Tidak bisa memikirkan kata-kata hari ini. Yang penting sehat, bahagia, dan selesai. Stres, tapi tetap semangat. Sampai akhirnya, tibalah kami mempresentasikan laporan di hadapan 2 pembimbing hebat, Bapak Dr. Haji Muslihin, dan Bapak Abdul Manan, yang super keren. Kegiatan, kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Ada catatan, ada masukan, yang semuanya menambah kekayaan isi materi. Semua itu bermuara pada tujuan besar, memberikan rekomendasi terbaik bagi kemajuan Dinas Koperindak Kabupaten Lombok Utara. Yang lumayan penting, sangat penting. Jadi ya ada ketersediaan bahan baku, tapi bahan baku tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dinas. Terkait dengan beberapa pertanyaan dari dibahas kelompok 1. Yang pertama, Kami selaku pribadi mendapatkan pengalaman luar biasa, dibimbing langsung oleh Bapak Abdul Manan. Bagaimana membuat PowerPoint yang keren, agar tidak mengecewakan saat tampil. Terima kasih Bapak Widya Iswara, pembimbing hebat yang juga pandai bernyanyi karaokean. Perjalanan berlanjut menuju kantor Bupati Lombok Utara. Kami membawa buku rekomendasi, dikawal langsung oleh Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Ibu Baik Nelly Yuniarti.
Laporan diterima penuh kehormatan oleh Bapak Sekda, Kadis Koperindak, dan Kepala BPSDM Kabupaten Lombok Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Sekda Kabupaten Lombok Utara, yang kami hormati Kepala SDM Provinsi NTB. Presentasi kelompok 2 Setula disampaikan dengan gaya santai tapi serius oleh Bapak Haji Lalu Najmul Erpan yang namanya mirip sekali dengan Bupati Lombok Utara, Bapak Haji Najmul Ahyar. WI kami luar biasa, Dokter, yang sangat menemani kami, seluruh panitia juga, dan yang kami cintai rekan-rekan kalau sekolah ini senasib dan seperjuangan. Alhamdulillah pagi hari ini kita berada di ruangan yang luar biasa ini. Izinkan Pak Sekda saya memperkenalkan diri, karena kalau tidak kenal maka tidak. Saya Najmul Erpan. Suasana cair, penuh rasa kebersamaan, namun syarat makna. Yang kedua, keterbatasan kapasitas UKM. Luar biasa tempatnya, strategis tempatnya, tetapi itu belum maksimal dioperasionalkan. Kemudian peningkatan kapasitas SDM, alat bagus, lengkap, ruangan bagus, SDM tidak lengkap, tidak kapabel juga tidak bisa. Operasinya, perbankan, untuk bagaimana menambah permodalan daripada UKM-UKM kita, membangun kemitraan dengan perbankan, peran pemerintah daerah kita diharapkan bisa menjaga stabilisasi harga bahan baku. Jadi rekomendasinya ada banyak, sehingga satu pembuatan kebijakan dan regulasi. Kami berharap dari hasil rekomendasi, dari hasil diskusi kemarin ada regulasi-regulasi alternatif yang mungkin dalam bentuk perda atau berkada, bagaimana bagi penghasil kecil ini diberikan semacam insentif dan sebagainya. Dan pusat industri alkohol berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Lewat kesempatan ini kami dari kelompok 2 sekali lagi menyampaikan terima kasih khususnya kepada Kepala Dinas Koperasi yang sudah memfasilitasi kami, khususnya kepada umumnya kepada Pak Sekda dan pemerintah Kabupaten KRU. Alhamdulillah, tugas Setula dapat kami laksanakan dengan lancar. Dan yang tak kalah penting, pesan dari Ibu Widya Iswara, Ibu baik Rusniati, kita harus selalu bahagia. Semua akan indah pada waktunya, karena yang terpenting, syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Makanya kita berharap UMD ini dialah yang berhubungan dengan posisi terkait dengan kualitas luar biasa. Harapan kami, setiap rekomendasi yang lahir dari kebersamaan ini, benar-benar memberi manfaat, menjadi cahaya bagi perbaikan, dan menguatkan langkah kita sebagai abdi negara. Semoga hasil dari Setula ini tidak berhenti hanya sebagai laporan, tetapi menjadi inspirasi nyata di tempat kerja masing-masing, menjadi pijakan untuk terus berinovasi, memperkuat pelayanan, dan menghadirkan perubahan di Kabupaten Lombok Tengah maupun Kabupaten Sumbawa Barat. Setiap perjalanan selalu meninggalkan jejak, dan setiap pembelajaran akan menemukan maknanya ketika benar-benar diterapkan. Sampai jumpa kembali, dengan membawa kabar baik dan membahagiakan.
Karena perjalanan kita tidak berakhir di sini, melainkan baru saja dimulai. Terima kasih juga kepada semua panitia Setula, yang tidak pernah memberi kami kesempatan untuk lapar. Makanan selalu hadir menemani, membuat kami tetap semangat. Sebagai penutup, izinkan saya membalas pantun untuk Ibu Ilai Marliati yang terkenal jago berpantun. Jalan-jalan ke Senggigi sore, singgah sebentar beli sate gurita. Walau Setula sudah selesai kemarin, bosan rasanya kalau tak ketawa bersama kita.